Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti Puspitasari dengan NIM 221435. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan makroekonomi dalam pengangguran. Pengertian makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan moneter serta fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam makroekonomi, fokus utamanya adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, bukan pada individu ataupun perusahaan secara terpisah. Di sini saya akan mengambil permasalahan dari faktor-faktor makroekonomi, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah sebuah istilah yang diberikan kepada orang-orang pada usia produktif atau usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau tidak memperbolehkan pekerjaan yang layak. Pengangguran bukanlah masalah yang baru bagi Indonesia, karena di setiap negara masalah ini pasti menjadi isu utama yang harus diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Dan bahkan di saat kampanye Capres-Cawapres, masalah pengangguran selalu menjadi topik utama. Pengangguran merupakan salah satu cermin dari pencitraan kondisi kesejahteraan suatu negara. Hal ini untuk membuktikan apakah program perekonomian dan kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah berhasil tidaknya. Adapun penyebab terjadinya pengangguran terjadi karena berbagai macam faktor sehingga cukup sulit untuk dikendalikan. Seandainya pengangguran terjadi akibat satu faktor saja, maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberantaskannya. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan menyebarnya pengangguran. 1. Terbatasnya lapangan kerja sementara tingginya jumlah penduduk. 2. Pendidikan dan keterampilan yang rendah. 3. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. 4. Teknologi yang semakin modern. 5. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan menerapkan sistem pegawai kontrak atau outsourcing. Yang keenam, adanya pemutusan kerja dari perusahaan. Yang ketujuh, pemulangan TKI ke Indonesia. Yang kedelapan, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang kesembilan, rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain. Faktor-faktor yang saya sebutkan hanya sebagian dari banyak faktor yang menyebabkan pengangguran. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengangguran. Adapun dampak-dampak pengangguran. 1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya, karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Selanjutnya, pengangguran juga akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor atau pengusaha untuk melakukan perluasan dan pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Selain itu, pengangguran akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian, dan lain-lain.
Ketidakmampuan ini disebabkan karena tidak adanya sumber penghasilan dari keluarga akibat dari menganggur dan tidak bekerja sehingga sulit untuk membeli atau mencukupi kehidupan sehari-hari. 2. Dampak pengangguran bagi kehidupan sosial. Selain dampak pengangguran terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak kepada kehidupan sosial. Pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial, yaitu berkembangnya kejahatan serta premanisme di mana-mana. Keadaan terdesak karena tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan atau jalan yang baik untuk mencari uang atau penghasilan menimbulkan pikiran buruk bagi seseorang melakukan apapun untuk memenuhi hidupnya. Meskipun perbuatan itu adalah perbuatan tidak terpuji atau membahayakan orang lain, termasuk merampok, membunuh, dan sebagainya. 3. Dampak pengangguran terhadap pendidikan. Sebenarnya penyebabnya adalah sama dengan dampak-dampak pengangguran di sektor-sektor lain seperti sosial dan ekonomi, yaitu tidak adanya pemasukan dan penghasilan tetap dari suatu keluarga sehingga mereka tidak mampu untuk membiayai putra-putri mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sampai putus sekolah atau bahkan tidak menginjak sistem pendidikan sama sekali, sehingga melahirkan anak bangsa yang buta huruf yang menjadi calon pekerja yang tidak memiliki kemampuan di bidang materi ataupun tidak memiliki bakat atau keterampilan di bidang usaha tertentu. Sekian dari materi pemaparan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.